Bagian 5. Menguasai teknik persuasi. Kalau istilah persuasi sih sudah nggak asing lagi di telinga kita. Persuasi atau membujuk adalah teknik meyakinkan seseorang untuk melakukan atau memikirkan sesuatu. Persuasi akan menjadi alat pembujuk yang kuat kalau dikuasai. Prinsip dari persuasi adalah timbal balik. Berbeda dari muslihat yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Cara kerjanya adalah sesederhana memperlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Dengan begitu, kamu berpeluang untuk membujuk seseorang. Salah satu karakter untuk memulai persuasi adalah menjadi ramah dan murah hati. Pastikan juga kamu konsisten. Kalau kamu bisa meyakinkan seseorang untuk melakukan hal kecil, kemungkinan kamu akan bisa meyakinkan mereka melakukan hal yang lebih besar. Kalau kamu sudah punya orang yang dekat denganmu, itu bisa menjadi nilai tambah, karena kamu akan lebih mudah untuk menarik lebih banyak orang. Sama halnya seperti ketika kamu melihat produk yang punya banyak review positif. Dengan membaca ulasan-ulasan itu, kamu akan termotivasi untuk membeli produk itu juga. Walau mungkin sebenarnya kamu nggak berencana untuk beli. Untuk bisa membujuk orang dengan mudah, kamu harus percaya diri. Pastikan juga permintaanmu itu fleksibel dan nggak begitu kentara. Ketahui juga waktu yang tepat untuk mendekati seseorang dan lebih seringlah mendengarkan daripada berbicara. Kamu juga perlu belajar kapan harus berbohong dan kapan harus menyembunyikan informasi. Bagian 6. Lindungi diri dari manipulasi dan jangan berusaha mengubah orang-orang narsistik. Tahu nggak, kalau kamu pintar, kamu cenderung lebih mudah untuk dimanipulasi. Kedengarannya kayak nggak masuk akal ya? Jadi gini, pikiran orang-orang pintar dipenuhi dengan logika, sementara logika itu sendiri sangat mudah dimanipulasi. Sebaliknya, orang yang bodoh biasanya punya pikiran yang lebih batu. Mau kamu jelasin dengan segudang fakta saintifik pun, mereka mungkin nggak akan percaya. Menjadi terlalu percaya, mengharapkan yang terbaik dari orang lain, dan terus mencari validasi eksternal membuatmu lebih rentan untuk dimanfaatkan oleh orang baru. Selain itu, nggak semua orang akan menyukai kamu. Jadi, kelilingi dirimu dengan teman dan keluarga yang kamu percayai. Karena kalau kamu sendirian, kamu lebih mudah dimasuki tukang manipulasi. Si tukang manipulasi seringnya menjadikan orang sendirian sebagai sasaran mereka. Karena mereka jauh lebih mudah membohongi satu orang daripada membohongi banyak orang kan? Satu hal lagi yang gak kalah penting, kamu gak bisa mengubah orang yang psikopat atau narsistik menjadi orang yang lebih baik. Karakteristik gelap sangat melekat dengan jiwa mereka. Dan pada hakikatnya, mustahil untuk mengubah mereka. Ketika bertemu dengan orang berciri-ciri psikopat atau narsistik, percayai firasatmu. Karena biasanya itu benar. Jangan terbuai oleh skema mereka, walau terkadang memang menggiurkan. Bagian 7. Psikopat dan sosiopat adalah dua tipe berbeda. Beberapa orang berpikir kalau psikopat dan sosiopat itu sama. Namun sebenarnya, konon, sosiopati adalah kelainan yang nggak begitu parah jika dibandingkan dengan psikopat. Sosiopat punya nurani yang lemah dan seringkali impulsif. Sementara psikopat sama sekali nggak punya nurani dan suka memperhitungkan segala sesuatu. Psikopat umumnya adalah bawaan lahir, sementara kepribadian sosiopat terbentuk karena keadaan lingkungan. Pemikiran bahwa cuma cowok yang bisa jadi psikopat adalah salah kaprah. Psikopat ada juga yang perempuan. Dalam aksinya, psikopat perempuan cenderung menggunakan rayuan seksual daripada kekerasan. Psikopat adalah pencari sensasi, dan psikopati adalah kelainan kepribadian yang gak bisa disembuhkan. Kamu gak akan bisa mengubah seseorang yang memiliki dark triad yang tinggi hanya dengan menghujaninya dengan cinta dan kasih sayang. Usahamu itu gak akan mempan. Bagian 8. Menciptakan ruang yang aman bagi anak
agar terhindar dari dark triad. Kalau kamu adalah orang tua, kamu wajib melindungi anak-anakmu dari orang-orang dengan kepribadian dark triad yang bisa saja mereka temui. Inilah kenapa kamu harus menciptakan rumah sebagai ruang aman bagi anak-anakmu dan menjauhkan mereka dari bully. Selalu waspada pada apapun yang bisa diakses oleh anakmu. Juga selalu awasi siapa yang ditonton anak atau siapa yang mereka ajak bicara. Sebab kepribadian dark triad seringkali menarget lewat virtual ataupun tempat-tempat umum seperti taman dan mall. Salah satu pembahasan dalam buku ini adalah tentang predator. Orang jenis ini cenderung punya kepribadian menarik dan bisa mengatasi segala interaksi sosial dengan mudah. Predator akan membuatmu merasa spesial dan didengar. Padahal aslinya, mereka melakukan itu sambil berusaha menggali informasi tentang kehidupanmu. Biasanya, predator gampang banget berbaur dengan orang lain. Kejahatannya juga jarang terendus. Makanya, setiap kali ada berita pembunuhan, pasti ada saja kan beberapa orang yang berkomentar kalau pelaku adalah teman yang baik atau tetangga yang ramah. Mereka juga berusaha menjadi orang yang baik dan dermawan. Mereka merasa berhak mendapatkan segalanya dan selalu mencoba meraih semua yang diinginkan, gak peduli apapun bayarannya. Mereka juga memusuhi siapa saja yang menurut mereka lebih baik dari mereka. Mereka biasanya orang yang suka banget ngatur dan selalu berusaha untuk bisa terlibat dalam berbagai situasi. Selain itu, mereka paling ogah mengaku salah. Yang ada, mereka malah menyalahkan orang lain atas perbuatan mereka dan membuat seolah-olah mereka korbannya. Untuk melindungi dirimu dari predator, kamu harus familiar dengan kelemahanmu sendiri, karena kelemahan itulah yang mereka incar. Selain itu, jangan mudah percaya pada orang lain. Bagian 9. Pesan dari buku ini. Richard Campbell secara garis besar membahas dasar-dasar dark psychology, menjelaskan sifat-sifat dark triad dan bagaimana mengetahui kepribadian itu dalam diri orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Campbell banyak sekali memberi contoh perilaku yang memang sering ditemui di kehidupan sehari-hari. Walaupun kita sudah membahas orang-orang yang membahayakan, tapi jangan terlalu cemas. Gak semua orang yang ada di luar sana selalu punya niat jahat ke kamu kok. Faktanya, gak sampai 20% orang memiliki masalah dark psychology. Dan gak semua yang punya sisi gelap ini orang yang jahat. Bisa aja loh seorang penganut Machiavellianism menjadi pemimpin politik atau CEO yang bagus. Bekali dirimu dengan pengetahuan yang matang untuk melindungi diri dari kejahatan orang-orang tersebut. Di sisi lain, kamu juga bisa menggunakan beberapa teknik dark psychology untuk kebaikanmu sendiri, seperti hipnosis atau persuasi.